Hadis ke-57. Jadi orang yang tidak dikenal di manusia sangat dikenal oleh Allah. Sebenarnya masih sama ya. Ini juga ada di Mukhtar hadis. Hadis salah satu hadis favorit ya, karena diceritakan langsung oleh Ustadzah Halimah ketika itu ya. Saya masih sangat ingat walaupun bidun murajaah, walaupun nggak pakai murajaah. Baru tahu juga ternyata masuk juga dalam Kutuful Falihin. Teman-teman juga jangan lupa ya, hari ini hari Rabu terakhir. Kemarin katanya Ustadzah disuruh piknik, disuruh bahagia-bahagia ya. Sekarang banyak yang menyelenggarakan, ntar nanti ini ada jam 9 sholat daf'il bala, kemudian membaca dzikir bersama-sama. Habis itu keluar deh bahagia-bahagia ya. Yang mau ngerjain silahkan, yang enggak juga enggak masalah, karena hadisnya bukan hadis yang sahih ya. Allah menetapkan seluruh bala catatannya tuh pada hari ini gitu. Jadi banyak-banyak doa agar terhindar dari bala ya. Sahih enggak sahih, yang mau ngamalin silahkan, yang enggak juga enggak membuat dia jadi kafir atau keluar dari Islam, enggak. Karena dia bukan hadis yang sahih. Jadi kamu tim ngamalin, tim enggak ngamalin enggak masalah dan tidak usah diperdebatkan ya. Itu aja sebagai pengingat ya. Lanjut hadis 57, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba ash'as akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Berapa banyak orang yang rambutnya kusut, dekil ya, madfu'un bil abwab ya. Orang yang akbar, banyak debunya. Madfu'un bil abwab, ditolak dari pintu ke pintu, diusir sana diusir sini karena nggak dipandang manusia, dianggap gembel, rambutnya kusut, nggak pernah sisiran ya. Lau aqsama 'alallahi la abarrah, tapi kalau seandainya dia aqsama 'alallah, bersumpah atas nama Allah, dia ngangkat tangan, dia doa, la abarrah, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Rubba artinya barangkali atau berapa banyak ya, bisa jadi banyak ya. Ini menunjukkan rubama, barangkali, kemungkinan ya, berapa banyak ya. Ya seperti ini banyak ya. Banyak yang nggak diperhatikan manusia maksudnya. Ash'as, orang yang rambutnya kusut, itu ash'as bahasa Arabnya. Ash pakai sin, kemudian as pakai sa ya. Orang yang kusut, nggak terurus, nggak pernah mandi ya, bukan berarti dia males, tapi emang menggambarkan seorang yang tidak memperhatikan kemewahan penampilan duniawi. Bisa jadi sangat miskin, gak punya uang, gak ada air untuk mandi, gak punya sisir mungkin ya. Akbar, tubuhnya ketutupan debu, apalagi di Arab sana ya, baju udah gak bisa bersih sama sekali ya. Di Tarim khususnya ya, ketutupan debu, pakaiannya lusuh ya. Madfu'un bil abwab, yang apabila datang suatu tempat mengetuk pintu gak dipedulikan, diusir dari pintu sini ke pintu itu, diusir dari pintu-pintu ya. Dengan kata lain dianggap tidak penting oleh manusia ya, ibaratnya itu madfu'un bil abwab, ditolak dari pintu ke pintu. Lau aqsama 'alallahi la abarrah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Sekali lagi menunjukkan tingginya kedudukan orang tersebut di sisi Allah karena keikhlasan dan ketakwaan, walaupun penampilannya nggak dianggap sama sekali oleh manusia. Jauh dari kata normal ya, kusut banget, udah paling sederhananya orang ya, miskin, fakir, fuqara wal masakin ya. Hadis ini memiliki pesan yang sangat dalam teman-teman. Jangan pernah menentukan nilai seorang berdasarkan penampilan ya. Tapi jangan juga ya udah mulai hari ini saya mau kusut deh, saya nggak mau mandi seminggu, nggak mau sisiran, nggak begitu. Islam juga menjunjung tinggi kebersihan, keindahan. Ini orang kusut di sini emang dia nggak mampu ya, nggak ada keadaannya ya. Bukan dikusut-kusutin, itu beda lagi ceritanya ya. Mungkin seseorang bajunya sederhana, rambutnya nggak tertata, nggak punya kendaraan bagus, nggak terkenal, nggak punya jabatan, kayak tadi ya, nggak punya pengikut.
bahkan dianggap nggak penting oleh masyarakat, hadir nggak ada yang nanyain kalau lagi acara. Tapi bisa jadi hatinya sangat dekat dengan Allah. Ya. Sebaliknya, seseorang bisa pakaiannya mahal, terkenal, abayanya bagus, pasminanya bling-bling, punya jabatan, punya pengikut, dihormati manusia, tapi belum tentu memiliki nilai yang sama di mata Allah. Karena standarnya beda. Manusia melihat penampilan, Allah melihat hati dan amal. Ya. Sekali lagi hadis ini tidak mengajarkan kita supaya menjadi kumal biar jadi dekat di sisi Allah, tidak. Ini orang kumal beneran, bukan yang pura-pura kumal atau dikumal-kumalin. Ya. Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk sengaja berpenampilan kotor atau tidak terawat. Nabi sendiri bersih, Nabi sendiri wangi, Nabi pakai sisir, pakai minyak rambutnya. Ya. Hadis ini menggambarkan seorang yang tidak memiliki kemewahan dunia dan tidak mendapatkan perhatian dari manusia. Jadi bukan kalau ingin jadi wali Allah harus kumal, harus kusut, gak sisiran rambutnya, enggak ya. Bukan begitu. Islam tetap mengajarkan kebersihan dan kerapian, itu keindahan. Habibi jamilun yuhibbul jamal, kata salah satu qasidah ya. Habibi jamilun yuhibbul jamal, itu kan. Kekasihku Nabi Muhammad jamil, indah, yuhibbul jamal, dan suka keindahan. Ya, yang ingin dihancurkan oleh hadis ini adalah kesombongan kita ya, dalam menilai manusia berdasarkan penampilan luar ya. Masih berhubungan dengan hadis yang nomor 56 tadi ya. Ada orang yang terlihat besar, hebat di dunia tapi tidak bernilai di sisi Allah. Yang ini kebalikannya. Ada orang yang terlihat simpel, sederhana, kusut, tidak dihargai manusia, tetapi ternyata sangat tinggi di sisi Allah. Jadi dua hadis ini seperti sedang mengajarkan jangan tertipu dengan besar dan kecilnya menurut ukuran otak manusia. Ya. Sekali lagi contoh yang paling relate itu Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ya, cocok banget ya. Sayyidina Uwais Al-Qarni sama sekali nggak menjaga penampilan karena emang nggak punya ya. Setiap hari Sayyidina Uwais itu bekerja menghasilkan 2 dinar. Yang satu untuk makannya, satu disedekahkan. Bajunya cuma 2, yang satu dicuci, yang satu dipakai. Nggak ada kemewahan dunia. Di masa-masa tua hanya mengais-ngais sisa-sisa makanan dari sampah ya, yang dilempari anak-anak kecil, dibilang Uwais gila ya, tapi ternyata namanya harum di langit ya. Sampai Nabi memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ya untuk mencari Uwais ya, nyampein salam Rasulullah dan minta doa dari Uwais, Sayyidina Uwais. Sampai di akhir kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau nyari-nyari tuh, mana nih Uwais yang dari Yaman, yang dari desa Qoren ya. Ya karena Rasulullah telah memberitahu tentang kemuliaannya ya. Sekali lagi pelajaran besar buat kita, kemuliaan seseorang tidak selalu terlihat dari segi popularitasnya. Uwais itu gak terkenal tapi Allah mengangkat namanya. Andaikan Allah tidak mengangkat namanya, sampai detik ini pun kita nggak tahu kisah itu, nggak tahu siapa Sayyidina Uwais ya. Kalau nggak Nabi Muhammad yang cerita sampai jadi terkenal sampai sekarang. Paling kalau beliau ada Instagram, pengikutnya juga banyak. Kisah mungkin yang bisa relate dengan zaman sekarang, mungkin ada orang yang tiap hari kerja sebagai petugas kebersihan, datang paling rapi. Ketika orang lain masuk kantor, lantai udah bersih. Ketika orang lain pulang, dia masih membersihkan. Gak ada yang membuat video tentang OB-nya office ya, tukang-tukang bersih-bersih. Gak ada yang memberikan penghargaan. Tidak ada yang tahu berapa kali dia bangun malam untuk berdoa. Gak ada yang tahu mungkin sebagian penghasilannya dia berikan kepada orang tuanya. Di mata manusia dia cuman tukang bersih-bersih, dia cuma petugas kebersihan, cuman bapak sampah, cuman bapak taman, cuman bapak sapu ya. Tapi kita nggak tahu, bisa jadi di sisi Allah dia jauh lebih mulia daripada yang setiap hari dapat pujian manusia. Mungkin dia lebih mulia dari bosnya ya di kantor itu, siapa tahu ya karena ukuran Allah bukan berapa banyak
orang yang menghormati kamu, tapi seberapa ikhlas kamu beribadah karenaku. Ya, kata Allah, seberapa ikhlas kamu beribadah kepadaku. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, ya, ini termasuk yang nyusun hadis Habib Umar, merhatiin kayaknya hadis-hadis yang berkaitan disusun, ya. Tadi orang besar, sekarang orang kecil, subhanallah. Dan itu memudahkan untuk kita semua para pelajar, ya. Hafidhahullahu wa ra'ah. Pelajaran hadis ini, yang pertama, jangan merendahkan orang miskin, ya, karena kemiskinan sekali lagi bukan tanda kehinaan. Yang kedua, jangan tertipu oleh penampilan, ya, karena penampilan luar itu, ya, tidak selalu menunjukkan kualitas batinnya. Ya, kita nggak tahu, ya. Walaupun yang terlihat di luar itu mencerminkan yang di dalam, ya. Yang ketiga, jangan mengejar popularitas. Bisa jadi semakin seseorang ingin dikenal manusia, semakin lupa untuk dikenal Allah. Harus balance, ya, jangan terlalu menggebu-gebu. Yang keempat, jangan sombong ketika dihormati. Kalau kamu udah punya kedudukan, jangan lupa dengan orang-orang yang berjasa di balik itu, ya. Hari ini orang memuji kita, ya, besok mungkin lupa, ya, tapi Allah tidak pernah lupa dengan seorang hamba. Kalau kamu berbuat kebaikan, Allah itu nggak lupa sama sekali. Kalau manusia mungkin lupa, ya. Yang kelima, berusahalah menjadi orang yang ikhlas. Tidak semua amal harus diketahui manusia. Ada amal yang justru sangat indah karena dilakukan secara tersembunyi. Bisa jadi orang yang tidak dianggap manusia justru sangat diperhatikan oleh Allah, ya. Doa-doa para pengemis itu mungkin itu diijabah oleh Allah, ya. Makanya kalau habis ngasih seorang, jangan ngerasa kan udah kesini lagi, jangan dibentak-bentak. Sayang, kamu udah dapet doanya, kita nggak tahu, bisa jadi itu Nabi Khidir atau wali Allah yang sedang nyamar. Khususnya kalau hari Jumat jangan ditolak, ya. Jangan meremehkan seorang karena bajunya sederhana. Mungkin kesederhanaannya menyimpan doa yang mampu mengetuk pintu langit. Kita tuh kadang suka beda-bedain, ya. Nabi tuh nggak suka orang yang kalau ditamuin orang kaya, perkakas-perkakas yang bagus di lemari dikeluarin semua. Tapi kalau tamunya orang sederhana, orang miskin, kita kasih apa adanya. Gelas yang biasa aja, piring yang biasa aja. Nggak seperti itu. Tamam. Popularitas membuat seseorang dikenal manusia, tetapi ketakwaan membuat seseorang dikenal oleh Allah. Nah, kamu lebih mementingin popularitas di mata manusia atau di mata Allah? Ya, karena manusia itu lemah, ya. Manusia itu lemah. Mending cari popularitas di mata Allah, di mata Nabi Muhammad SAW. Tidak semua yang berdiri di depan panggung itu orang paling mulia. Aku pribadi sering banget nyampein ini, yang di depan belum tentu mulia dari yang di belakang. Yang di belakang juga belum tentu mulia dari yang di depan. Terus yang mana yang mulia? Yang di tengah-tengah. Ya. Jadi nggak semua yang berdiri di depan panggung berarti orang paling mulia. Itu kan di mata manusia. Ya, karena dia ustadzah mungkin ditaruh di depan dihormati. Itu di mata manusia, ya. Dan tidak semua yang berada di belakang layar itu adalah orang biasa. Bisa jadi itu ashabul khidmah, orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, membantu mensukseskan acara baginda kita, ya. Ada hamba Allah yang namanya tidak dikenal di bumi, tapi doanya dikenal di langit, ya. Kita nggak tahu. Maka hormati siapapun itu, si miskin, si kaya, si populer, si nggak populer, semua. Teman-teman, kita sering sekali menilai manusia dari kita ngelihat bajunya, kita lihat rumahnya, kita lihat pekerjaannya apa, kita lihat mobil yang dipakainya, kendaraan dia, gitu. Kita lihat jumlah pengikutnya, ya. Loh, ini terkenal loh, coba mana Instagramnya saya lihat. Nah, ya, gak gitu, ya. Kemudian kita membuat kesimpulannya apa? Berarti ini orang penting. Oh, berarti yang ini bukan siapa-siapa, pengikutnya cuman sedikit, ya. Padahal kita nggak pernah tahu isi hati mereka. Kita nggak pernah tahu berapa kali mereka nangis dalam sujud, ya. Kita nggak pernah tahu berapa banyak sedekah yang disembunyiin, ya.
Kita nggak pernah tahu berapa banyak dosa yang dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Kita nggak pernah tahu seberapa dekat dirinya dengan Allah. Ya, Ustazah Nur pernah cerita tuh, Nur Faridza, ada seorang teman yang belum pakai kerudung tapi tiap hari bisa menghatamkan Quran. Ya kita nggak pernah tahu, jangan lihat dari penampilan, ya. Jadi mulai sekarang jangan mudah meremehkan orang. Ya, bisa jadi orang yang kita anggap remeh itu khawatirnya, yang kita anggap nggak punya apa-apa, justru memiliki sesuatu yang paling berharga, yaitu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu bangga ketika manusia mengangkat kita, ya. Karena yang paling penting bukan apakah manusia menganggap kita besar, tetapi apakah Allah menganggap kita bernilai, ya. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba yang tidak sibuk mengejar penghormatan manusia, tetapi sibuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Tidak perlu menjadi terkenal di bumi, ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi hamba yang dikenal di langit, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Wal afu minnakum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.